Polres Tasikmalaya menetapkan 9 orang tersangka atas kasus penganiayaan yang menyebabkan Gazwan Gaizan M. Syakir 14 tahun meninggal dunia. 9 orang tersangka itu terdiri dari 3 orang dewasa dan 6 orang anak di bawah umur. Para pelaku ternyata masih tetangga korban. Setidaknya masih satu lingkungan Kelurahan Setiajaya, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Beberapa pelaku bahkan mengenal korban. 3 tersangka dewasa terdiri atas pria berinisial CM 22 tahun, DMY 19 tahun, dan AMA 18 tahun. Ketiganya warga kampung Negla, Kelurahan Setiajaya, Kecamatan Ciberem. Mengapa tindakan kriminal yang dilakukan remaja atau pelajar hingga anak berusia di bawah umur terus meningkat? Mengapa tak sedikit remaja yang terlibat dalam pembunuhan, penganiayaan, pencurian, pembegalan, hingga geng motor dan tawuran, dan apa solusinya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Kiai Abu Inas dari Forum Tabayun. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kiai, terkait fenomena tindakan kriminal yang dilakukan pelajar atau remaja hingga anak berusia di bawah umur terus meningkat dan terus menunjukkan kebengisannya, Pak Kiai. Apakah ini bentuk kegagalan pendidikan sekuler hari ini, Pak Kiai? Em, Begini, yang kalau kita bicara kegagalan, sebetulnya kegagalannya itu sejak dari konsep pendidikan sekuler itu em, sejak apa ya dari ranah dasarnya saja sudah sudah salah. Dalam prinsip sekulerisme itu, agama kan harus dipisahkan dengan kehidupan. Artinya agama apapun, termasuk agama Islam, itu tidak boleh menjadi pengatur urusan kehidupan. Kalaupun toh dibolehkan untuk mengatur, itu hanya aspek spiritualitas. Padahal kehidupan manusia itu ranahnya tidak hanya ranah spiritualitas. Ada ranah sosial, ada ranah politik, ada ranah ekonomi, ada ranah kriminalitas, dan macam-macam. Semua ranah itu, ya, kalau dalam kehidupan sekuler, hanya ranah spiritualitas yang manusia itu diperbolehkan menggunakan aturan agama. Sedangkan ranah-ranah yang lain itu, agama apapun, termasuk agama Islam, nggak boleh mengatur. Nah, Nah, dari sini saja itu sudah menunjukkan bahwa sekulerisme itu sudah gagal dari konsepnya, apalagi dalam praktek. Kita tahu ya bahwa sesuatu sistem yang besar itu semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah pada tataran praktis itu kan banyak deviasinya atau banyak penyimpangan, baik penyimpangan karena oknum maupun penyimpangan yang disebabkan karena memang sistem itu sendiri sudah cacat sejak lahir. Nah, jadi kesimpulannya, kalau ditanyakan apakah ini adalah kegagalan, bukti kegagalan sistem pendidikan sekulerisme, iya, dalam tataran konsep sudah gagal karena tidak berhasil memanusiakan manusia, ya. Manusia itu dianggap hanya sekedar mesin, ya, untuk memenuhi kebutuhan kerja, kebutuhan lapangan kerja, hanya dibekali oleh seperangkat pengetahuan dan seperangkat keterampilan, sedangkan karakter tidak bisa dibentuk. Mengapa karakter tidak bisa dibentuk? Karena memang sekulerisme itu sangat abai terhadap moralitas dari tataran konsep maupun dalam tataran praktek. Maka semua kasus kriminalitas, ya,
baik itu tindak-tindak kriminalitas yang ringan sampai yang berat, sampai dengan merebaknya pergaulan bebas dan sebagainya, beserta seluruh rangkaian dampak-dampaknya yang mengerikan, itu semua bisa kita rujuk dalam medsos kita. Maka itu ujung-ujungnya adalah karena satu kepercayaan, satu keyakinan sekulerisme bahwa agama tidak boleh mengatur semua urusan dunia. Nah, di situ. Padahal em, kalau kita merujuk aturan Islam, Islamlah yang memanusiakan manusia, yang menjaga fitrah manusia itu agar tetap selamanya menjadi baik sampai dia siap menghadap Sang Maha Pencipta. Nah, jadi secara individu itu jiwanya sudah sekuleristik, secara masyarakat banyak yang tidak peduli lagi terhadap masalah moralitas, dan secara kenegaraan artinya dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara ini dan dijalankan oleh seluruh sistem yang ada dari atas sampai bawah, itu sudah mengandung kegagalan. Demikian, Mas. Baik, pakai jadi sungguh paket lengkap ya, pakai dari individu sudah sekuleristik, lingkungan juga tadi demikian, apalagi juga tadi pakai sampaikan pemerintah juga tidak jauh berbeda. Dan apakah ini menjadi malapetaka besar bagi akhlak generasi saat ini, pakai? Ya, sangat jelas itu. Nampak kasat mata ya, begitu begitu mudah dirujuk gitu ya. Sebagai misal, sesungguhnya fitrahnya manusia itu kan sebetulnya baik, ya. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu, secara tegas Rasulullah menyatakan bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dirinya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala di dalam surat Ar-Rum ayatnya nomor 30. Surat ke-30 ayat nomor 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim dzalika dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, yaitu agama Islam ini, agama yang hanif, agama yang lurus. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, jadi sebetulnya kalau umat manusia itu betul-betul mengakui fitrahnya, maka dia pasti menerima al-Islam untuk mengatur kehidupannya dalam segala aspeknya. Tapi sistem pendidikan sekuleristik itu justru menjauhkan umat manusia dari fitrahnya itu. Artinya mereka menjauhi Islam. Maka ini adalah malapetaka yang besar sebagaimana yang bisa kita lihat faktanya di tengah kehidupan kita. Nah ini, kalau ini dibiarkan, ya, kalau ini dibiarkan, maka lama-lama agama mereka itu bisa hancur, agama mereka itu bisa hilang. Karena dosa itu sedikit demi sedikit pasti akan menggerogoti keimanannya. Tidak ada satu dosa, tidak ada satu kemaksiatan yang berdiri sendiri. Dia pasti akan bisa berpengaruh. Makanya dalam dalam apa namanya dalam filosofinya orang bertaubat itu setiap satu dosa harus segera diganjal. Nah, begini kemudian harus ditarik ke atas. Tapi kalau dibiarkan, ya, dibiarkan ini terus ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, hilang. Nah, jadi sekulerisme ini benar-benar malapetaka, sumber malapetaka. Dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan itu adalah bukti yang tidak bisa dipungkiri bahwa sekulerisme
telah membawa kebinasaan dan bencana bagi umat manusia. Demikian, Mas. Ya. Baik, Masya Allah pakai. Dan apakah dalam Islam pendidikan bukan hanya sekedar media transfer ilmu, melainkan juga pendidikan sebagai alat pembentukan kepribadian yang membentuk pola pikir dan pola sikap Islami. Benarkah demikian, Pak Kiai? Iya, jadi sebelum masuk ke situ ya, sebetulnya gini, kalau kita ingat hadis Rasulullah itu, ini hadis ini sangat masyhur ya, hadis ini sangat masyhur. Nah, Rasulullah kan bersabda, Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka ia wajib mencari ilmu. Barang siapa menghendaki kebahagiaan di akhirat, wajib baginya mencari ilmu. Barang siapa menghendaki kebahagiaan di kedua-duanya, dunia akhirat, maka baginya wajib menuntut ilmu. Nah, hadis Rasulullah ini sebetulnya mengamanahkan agar kita itu mengintegrasikan, ya, mengintegrasikan ilmu keduniaan dan ilmu keakhiratan itu diintegrasikan. Nggak bisa dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisah, yang dunia ya dunia, yang mengejar akhirat ya silakan mengejar akhirat. Maka inilah justru sekuleristik. Dan dampaknya sebagaimana yang kita lihat, bencana sosial di tengah masyarakat. Nah, maka satu-satunya solusi benar yang disampaikan tadi, kita harus membentuk apa namanya kepribadian Islam. Kepribadian Islam itu kan variabelnya ada dua. Yang pertama akliyah Islamiyah, satu pemikiran yang Islami, dan yang kedua nafsiyah Islamiyah. Akliyah Islamiyah itu artinya seluruh konsep-konsep pemikiran-pemikiran yang harus didasarkan kepada akidah Islamiyah, baik dia berupa tentang pemikiran-pemikiran maupun tentang hukum-hukum tentang berbagai apa namanya hukum daripada perbuatan-perbuatan manusia mana yang boleh, mana yang tidak dan seterusnya. Ini terkait dengan akliyah Islamiyah. Sedangkan nafsiyah Islamiyah itu pola jiwa. Artinya apa? Ini harus terkait. Ya, seseorang itu kalau ditanya, itu secara akliah kan tahu bahwa sholat itu wajib. Bahwa setiap wanita yang keluar dari rumahnya itu menutup aurat itu wajib. Puasa Ramadan itu wajib. Banyak, banyak yang tahu. Tetapi apakah nafsiyah seseorang itu bisa tunduk kepada kebenaran yang diyakininya? Nah, ini sering terpisah. Akliyahnya mungkin oke, nafsiyahnya ternyata tidak oke. Maka pendidikan Islam itu harus menyatukan keduanya. Disatukan. Akliyahnya harus Islamiyah, nafsiyahnya harus Islamiyah pula. Kalau pemikirannya diisi dengan pemikiran-pemikiran yang sekuleristik, maka ciri-ciri Islaminya itu ya sangat tinggal sekian persen gitu, minim sekali. Sudah begitu, secara nafsiyah ia dipengaruhi untuk tunduk kepada tata nilai yang kapitalistik, materialistik, hedonis, liberalistik dan sebagainya, maka hilang. Nah ini, oleh karena itu kita harus betul-betul apa namanya mengintegrasikan itu ya semua ilmu-ilmu keduniawian dan ilmu-ilmu akhirat itu diintegrasikan diikat dengan akidah Islamiyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pendidikan Islami itu juga amat sangat menganjurkan agar setiap manusia dipelopori oleh tentu saja oleh orang beriman dan orang-orang Islam untuk menguasai sains dan teknologi. Nah, selama 1300 tahun dalam masa keemasan Islam itu, Masya Allah, diisi dengan tokoh-tokoh Islam dalam dunia sains dan teknologi. Nah ini, maka kalau dua hal ini, yaitu akliyah Islamiyah, nafsiyah Islamiyah, kemudian ditambah dengan penguasaan akan sains dan teknologi itu disupport oleh sebuah sistem bernama negara. Masya Allah, kejadian yang amat membuat kita miris itu insya Allah tidak akan terjadi.
Demikian, Mas. Masya Allah, pakai jadi ketika ingin melahirkan generasi emas, tidak lain solusinya tadi yang pakai sampaikan dengan sistem pendidikan Islam, bukan dengan sistem omon-omon ya, pakai. Jazakallah. Betul sekali. Jazakallah pakai, mudah-mudahan pakai senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga panjenengan Mas Anggi dan juga seluruh Amin ya pemirsa. rabbal alamin. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.